Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di musalla kita ini ya. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan berkah Ramadan. Ceramah saya pada hari ini, biarkan mereka merebut Ramadan. Wah, puitis sekali ya. Yeah. Jadi saya mulai, kenapa biarkan mereka merebut Ramadan? Ada sebuah fenomena di masyarakat. Ada orang rajinnya ibadah Ramadan saja, lalu orang lain marah, ya kan? Kok dia itu di Ramadan aja rajinnya, hari kemarin kemana dia itu? Bagi saya itu yang salah. Jadi biarkanlah mereka kelalaian di bulan-bulan sebelum Ramadan ditebus di bulan Ramadan. Insya Allah terbayar oleh Ramadan. Itu. Kenapa? Karena Ramadan itu berlipat ganda kan. Jadi kalau kita sholat sunat tetap selama Ramadan, terbalas sholat sunat setahun. Itu dijamin oleh hadis itu. Lupa sholat duha setahun, balas setiap hari di Ramadan, terbalas itu. Kena berlipat ganda kan? Karena sholat sunat dihitung seperti wajib. Biarkan mereka mengambil Ramadan, jangan dicela. Itu insaf, baru insafnya baru Ramadan sini insafnya. Jangan begitu. Biarkan, itu orang cerdas itu. Iya kan? Cerdas. Jadi ceramah yang akan saya sampaikan ini berdimensi ekonomi. Saya kan orang ekonomi, ya kan? Jadi ekonom biaya batu sangkar ini. Itu. Dalam ekonomi manusia itu disebut homo economicus. Jadi homo, cari kalau politik ditanya nanti Pak Novi zon politikon katanya. Lain lagi, ya kan? Ditanya Pak Dekan, apa itu manusia Pak Dekan? Hayawanun natik. Waduh, ini sudah sering disebut hayawanun natik. Kemudian ditanya lagi orang biologi, apa jawabannya? Homo sapien. Manusia itu homo sapien. Sapien itu artinya yang berpikir. Tapi kalau di Pak Dekan tadi yang sering beliau sebut, manusia itu hayawanun natik, hewan yang berbicara, ya kan? Pernahkah kita melihat kerbau 1 jam berdiskusi? Enggak kan? Dia berdiskusi membahas sesuatu permasalahan yang rumit di komunitasnya, enggak ada kan? Atau harimau berdiskusi dengan singa, enggak ada 1 jam menghasilkan sebuah kesepakatan atau sebuah perang saudara, enggak ada kan? Enggak ada. Itu artinya apa? Kalau dia enggak bisa bicara, dia enggak berpikir, enggak menghasilkan sebuah konvensi. Makanya tepat kata Pak Dekan itu, manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berbicara. Dan itu sama dengan homo sapien. Ya, homo sapien itu kan primata sama sebetulnya definisi yang dibuat orang Islam itu hayawanun natik, ahli logika dengan modern itu sama. Kalau homo itu kan kera ya. Jadi kita ini kan kera, ya, sejenis kera, ya. Tapi kera yang sapien, yang berotak, berkemampuan berdaya tinggi. Itu sapien, bukan sapi. Jadi nanti tersinggung manusia disebut Pak Alimin sapi. Itu jangan. Ya. Kemudian saya beranjak kepada hukum ekonomi atau urat nadi daripada teori ekonomi itu supply dan demand. Ya, jadi apa itu supply dan demand? Itu semakin tinggi harga, maka permintaan semakin rendah. Itu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya demand theory, ya, demand theory, ya. The higher, ya, bahasa Inggrisnya saya masih ingat, the higher the price is, all else equal, ceteris paribus, ya, the less of it will be demanded. Maka semakin tinggi harga suatu barang, services or good, atau jasa atau suatu barang, maka permintaannya akan sedikit. Kalau harga semakin rendah, maka permintaan semakin tinggi. Iya. All else equal. Ya, jadi bila semua variabel lain sama, tidak ada berubah-ubah.
ternyata berubah terus yang lain itu. Nah, ini masalahnya. Jadi katalis paribus yang disebut orang ekonomi itu nggak berlaku sebenarnya. Jadi ekonomi itu ilmu yang nggak berguna. Ya, capek-capek buat teori supply dan demand nggak ada artinya. Ya, itu yang bicara bukan saya ya, itu ekonomi besar dunia. Nggak ada bergunanya ilmu ekonomi itu. Demikian juga dengan penawaran. Kalau harga naik, maka penawaran akan naik. Harga turun, penawaran turun. Nah, itu buktinya para penyandu bakso misalnya ibu-ibu ini kan ya suka bakso, biasanya harga bakso satu piring 10.000, sekarang turun 2.500. Itu dipastikan para penggemar bakso akan beli bakso setiap hari, ya kan, karena harga turun kan, demand-nya naik. Nah, demand itu kalau bahasa Arabnya tolab, ya, al-ardu wat tolab. Nah, tolab itu permintaan dan penawaran. Maka yang menuntut ilmu itu di Fuad ini disebut tolib ya, tolib yang meminta, demand. Wah, jadi demand itu adalah mahasiswa, supplier, dosen. Nah, maka dosen itu sebagai supplier harus membuat good dan servicesnya menarik. Nah, itu. Jadi di mana-mana di dunia itu berlaku hukum supply dan demand. Nah, itu. Termasuk di dalam urusan percintaan. Nah, itu. Kalau hanya di Fuad ini satu wanita cantik, itu pasti mahal harganya. Ya enggak? Langka. Tetapi ternyata cantik semua kan. Jadi kita santai aja lagi. Ya kan? Tidak ada masalah. Apalagi di kampus. Kalau di kampus ini kan ibaratnya surga. Ya, surga. Kenapa saya sebut surga? Karena di surga itu muda-muda semua kan. Muda-muda semua. Ya, jarang yang tua-tua. Kalau ada yang tua-tua berarti itu malaikat itu. Ya, ya. Pak Zul, kan, Pak Dekan. Ya, itu malaikat kita di sini, gitu kan. Ya. Maka, ini ketawa pula beliau. Ikut ini, orang tua ini. Ambilnya juga, astagfirullah. Merasa muda kan? Iya, jadi ini masih teori supply dan demand, dan itu berlaku dalam kehidupan sehari apa saja, ya kan, apa yang langka dia akan mahal. Jadi bulan puasa itu, jadi kalau orang yang ketika barang-barang itu murah harganya, pembelinya pasti banyak. Di bakso harganya 2.500, pembeli bakso pasti banyak. Kalau tidak, berarti para penggemar bakso tidak rasional man, ya kan? Sudah murah bakso jadi 1.500 satu piring, nggak ada juga yang beli. Berarti para penggemar bakso tidak rasional. Nah, kalau begitu mereka tidak disebut homo economicus. Sebenarnya menyebut itu ya, seandainya singa itu bisa mendefinisikan kita, ya. Mungkin singa itu akan mengatakan kalau mereka itu hayawan, yaitu kan, atau animal, ya nah. Kita itu mungkin lebih buruk lagi oleh singa definisikan. Apa itu manusia? Kumpul para singa kan? Nah, kumpul dia, ya. Atau itu makhluk paling kejam dan tamak adanya kan? Iya, sudah puas perutnya, sudah banyak kekayaannya, masih juga mencuri, merampok. Nah, ya, mungkin definisi singa itu lebih sadis terhadap kita kan? Atau serigala yang dengkut-dengkutnya itulah, serigala, singa, harimau kumpul gitu kan, sama beruang satu. Itu ya. Lebih parah untuk kita. Jadi harga murah bulan puasa itu, jadi satu amal kata Rasulullah itu dilipat gandakan 10 sampai 700, ya. Hadis lain mengatakan itu 40, arba'in. Kemudian satu tasbih 1000. Hadisnya sangat banyak, ya. Jadi rentang ibadah itu mulai dari 10 dilepatkan sampai 700, ya, asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Ya, jadi 10 kali lipat sampai 700. Itu berarti kan harga ibadah murah. Semestinya ketika murah itu orang berlomba-lomba beribadah kan. Nah, dan itu rasional. Berarti jika kita sudah ramai beribadah, ya, sholat sunat dihitung sama dengan sholat wajib. Bayangkan itu. Nah, makanya salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat kita ambil. Nah, itu kita menjadi homo economicus, rational man kita itu.
Tetapi kalau sudahlah harga murah, tetapi demand masih rendah, ya kan? Ada apa ini? Ya kan? What's wrong? Ya kan? What's wrong dengan kita? Itu. Dan itu tidak berlaku untuk supply. Kalau supply makin tinggi harga, maka penawaran akan semakin tinggi juga. Tinggi. Kalau harga cabai naik, sekarang harga cabai 200.000, ya, itu petani cabai rajin bikin tanam cabai kan? Tanam cabai. Dan kalau harga tinggi, kata Rasulullah, biarkan saja. Jadi Rasulullah itu biarkanlah harga itu berjalan semaunya. Karena Allah sedang ingin mengayakan petani cabai. Kapan lagi mereka kaya? Ya kan? Dan biarkan saja petani cabai itu nanam. Kenapa harga cabai itu akan sembuh sendiri? Ya, itu disebut oleh Adam Smith dengan invisible hand. Ya, tangan Tuhan yang tak terlihat. Walaupun mereka itu banyak yang ateis, ya, akhirnya menyebut nama Tuhan juga dalam ilmu-ilmu mereka, invisible hand. Ya. Apa itu invisible hand katanya? Tangan yang tak terlihat. Tangan siapa? Ya, tangan Tuhan. Itu. Jadi harga cabai itu naik 700.000, orang petani lain kan pasti berhenti nanam yang lain-lain kan? Yang nanam padi berhenti. Oh, lebih baik kita nanam cabai. Ya. Harganya banyak. Akhirnya harga akan sehat kembali. Itu disebut tangan Tuhan. Biarkan saja. Itu hadisnya sangat jelas Rasulullah itu. Jadi Rasulullah menjawab, Innallahu warrazik al-khafidhur rafi'. Allah lah yang menaikkan harga, menurunkan harga. Artinya Rasulullah itu menganut azas pasar bebas. Ya. Liberalism pasar. Itu jadi kebebasan pasar dalam Islam itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau dalam bahasa Prancis, bahasa Prancisnya itu disebut oleh Montesquieu dan teman-temannya yang udah mati-mati itulah kan. Itu laissez-faire, laissez-passer. Wah, itu. Laissez-faire, laissez-passer. Wah, itu. agak di Prancis kan sedikit kan? Iya. Yeah. Kemarin kan ada pembicara Prancis Wanavia. Saya cuma bisa itu aja. Assieds-toi. Comment ça va, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Wah, itu. Enggak, lebih dari itu saya pandai. Langsung pembicara itu, oh hebat Pak Alimin ya. Ya, itu rahasia saya untuk mahasiswa. Apapun bahasa pandai, lebih sedikit. Ya, jangan banyak-banyak kali. Itu kan. Ya. Nakut-nakutin orang. Ya, ya kan. Jadi laissez-passer, laissez-faire, itu banyak disebut mahasiswa. Kalau mahasiswa saya menyebut laissez-passer, laissez-faire. Itu tulisannya itu laissez-faire, laissez-passer. Biarkan dia berlalu, biarkan dia berproses, dan dia akan sehat sendiri. Begitulah harga. Itu liberalisme pasar. Itu dia akan sehat sendiri. Demikian juga dengan harga yang ada dalam Islam itu menganut azas liberalisme pasar. Sekarang kita kembali kepada supply tadi. Jadi supply nggak berlaku. Kalau supply harga tinggi, maka penawaran akan tinggi. Kalau harga tinggi itu harga pahala rendah maksudnya, ya kan? Berarti kalau harga pahala rendah, Allah menyediakan amal yang banyak, enggak kan? Justru Allah itu sebagai supplier tidak terbatas. Jadi murah pun sekarang harga salat sunat disamakan dengan salat wajib. Kemudian satu amal dikalikan sampai 740 kali, itu tidak ada artinya bagi Allah. Bahkan Allah akan menaikkan lagi menjadi Lailatul Qadar. Lebih dahsyat lagi, 10 hari terakhir. Kalau manusia, ya kan? Justru semakin orang itu semakin tidak rasional untuk akhirat. Ya, jadi homo economicus hanya berlaku untuk dunia. Maka orang-orang yang rajin di bulan puasa, betul-betul serius bulan puasa, baca Quran banyak, sholat sunat banyak, ya kan? Kemarinnya entah mana-mana kerjanya, siang hari habis ngerokok, minum kopi ya gitu kan. Itu. Sekarang sudah, ya, para perokok itu wali-wali itu. Ya, banyak saya temukan para perokok itu wali-wali.
Iya. Apa? Itu bukti di Dosinggara dulu. Itu tuangku Malalo itu merokok dia di seberang pulau, itu asapnya di Solo. Wah, itu perumpamanya kerokok ya. Nah, wali loh. Nah, jadi panutan sekarang. Jadi guru saya dulu di Batu Hampar, dia merokok di depan pintunya waktu maghrib, orang lihat dia sholat di Mekah. Nah, rokok juga pengantin misalnya kan. Nah, itu makanya jangan remehkan para perokok. Ya, tapi regulasi tidak boleh merokok di kampus. Nah, oke, dengar tuh, mahasiswa. Nah, yang mahasiswa nih, kalau dosen nggak berani saya. Mahasiswa, nah, itu, oke. Ini undang-undang. Mari kita menjadi manusia yang rational man. Ya, jadi ambil itu dan jangan dicela orang-orang yang beribadah banyak bulan puasa. Itu orang-orang yang sangat rasional. Ya, biarkan mereka merebut kebaikan Ramadan. Jangan dicela, baru insaf. Dia itu baru insaf. Nah, Anda, ya, justru insaflah kita sekarang, ya kan? Mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini semakin insaf, ya kan? Yang tua makin sadar dengan tuanya. Sudah asar Pak Dekan. Ada penelitian, orang-orang yang melakukan suatu kebiasaan 1 bulan, dia akan terbiasa. Jadi nggak merokok 1 bulan, bisa nggak merokok setelah itu. Kalau mau berusaha, malamnya dihentikan. Demikian saja, mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.